Udah nggak apa-apa Mel, udah baik kan kok. Bener nih. Iya, beneran. Kamu bisa ambil ini nggak? Apa namanya? Perban atau apa gitu? Oke. Aku ada di loker. Aku ambil dulu ya. Ya, thank you Mel. Hati-hati ya. Hendrik. Paham. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Cepet amat lo yang ngelupain Flora. Belum lama akrab aja, lo udah main lus-lusan. Lu kalau marah sama kakaknya, jangan lampiasin ke dia. Re, ini bukan soal kakaknya, tapi ini soal lo. Gue heran sama lo. Apa sih hebatnya dari Melanie? Sampai-sampai lo begitu ngototnya nyamain dia sama gue atau Sarah. Gue jadi curiga, Re. Jangan-jangan lo udah ngelupain janji lo sama Flora? Hei, gue nggak suka cara bicara lo. Gue nggak pernah lupa sama Flora. Oke, buktiin. Jangan lo cuma bisa bicara di mulut lo aja kayak gitu. Sedangkan lo biarin badan lo dilaba sama cewek kayak begituan. Atau gue curiga. Apa lo sengaja cari masalah biar bisa main dokter-dokteran sama dia, iya kan? Lu jaga mulut lu, Fam. Lu jangan pernah hina gue seperti itu lagi. Lu urusin aja hubungan lu sama Sarah. Kalau nggak becus punya pacar, jangan sirik. Brengsek lo. Lu yang brengsek! Pak, ada tamu, Mayor Mardi. Antar ke ruang meeting ya. Baik, Pak. Oke, Pak Batiarnya ada. Bapak sedang meeting, baru saja masuk. Saya mau ambil laporan studi riset Lombok di dalam. Baik, Pak. Belum apa-apa udah mulai duluan. Tungguin gue, kek. Habis, udah lama banget nyampenya. Mobilnya kak? Sorry, ketinggalan di mobil. Gue bentar ya, gue ambilin dulu. Tapi jangan lo habisin. Tenang, pokoknya cepetan balik ya nah. Ganda tuh dong yang paling dingin. Wan.
Siapa orang tadi? Ngapain dia berantem sama lo? Sekarang lo minum dulu deh, biar lo tenang. Enggak belum minum. Kita mesti ngelaporin si bangsat yang mau bunuh gua. Siapa? Andre, Wan. Andre. Dia nyerang gua. Andre. Jadi kesimpulannya pembunuh Flora bukan satu orang. 2 orang. Begitulah Pak Bahtiar. Selain itu, para petugas kami sedang melacak nomor HP yang dipergunakan para penculik untuk menelpon Bapak. Sesuai catatan, voucher perdana itu dibeli di sebuah wartel antara 20 km dari TKP. Tertanggal tepat dengan kejadian tersebut. Menurut pegawai wartel, pembelinya pemuda usia 20 tahunan, berambut pendek. Dia ditemani seorang gadis. Gadis itu memanggil namanya Dre. Jadi Anda menuduh pemuda itu Andre? Saya tidak bilang begitu, Pak. Tapi saya tidak bisa menghalangi insting saya. Makanya saya tanya Bapak, seandainya itu Andre, apakah mungkin dia punya motivasi untuk membunuh Flora? Ya tentu tidak. Andre sangat sayang sekali sama Flora. Batas antara sayang dan benci tipis sekali, Pak. Sering sekali kasus pembunuhan. Sang pembunuhnya justru orang yang paling dekat dengan korban. Ah, itu teori nonsens. Saya sudah anggap Andre sebagai anak saya sendiri. Kalau Mayor mencurigai Andre, Mayor berurusan dengan saya. Baiklah. Tapi tetap saya akan menjalankan tugas saya. Dengan atau tanpa kerjasama Bapak, saya tetap akan menyelidiki Andre. Selamat sore. Ya. Pak, ada telepon dari Andre di line 2. Dia bilang penting sekali. Ada apa, Dre? Halo Om, sorry saya telepon mendadak. Polisi mendatangi rumah saya. Mereka menyangka kalau saya mau membunuh teman kampus saya enggak. Apa? Iya Om, mereka ngotot saya ke kantor polsek. Orang tua saya lagi di luar negeri sekarang Om, makanya saya telepon Om. Tindakan kamu sudah tepat, Dre. Sekarang kamu ikuti permintaan mereka. Om akan segera ke sana. Oke, terima kasih sebelumnya Om. Bagaimana? Sudah siap? Aduh, Den. Bagaimana nih, Den? Saya telepon Bapak saja, Den, ya? Gak usah, Man. Kamu telepon Melani, suruh dia nyusul ke kantor polisi. Iya. Ya? Nanti saya beritahu, Den. Terima kasih. Hati-hati, Den. Kayaknya aku tahu foto ini diambil di mana. Siapa yang gampang keluar masuk rumah ini? Ini dan suaminya masih menginap di sini.
kalau mereka melihat kamu. Mas, kamu pikir aku senang datang ke sini malam-malam? Iya? Enggak, Mas. Saya coba telepon kamu seharian. Tapi apa? Kamu nggak pernah bisa dihubungin, kan? Saya nggak mau diperlakukan seperti sampah. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Sekarang kamu pulang. Nanti saya hubungi kamu. Dan kita ketemu di tempat yang biasa. Yana, kamu memang bajingan. Pak, apa yang Enggar itu bilang itu fitnah. Ngapain saya coba bunuh dia? Apa motif saya? Enggar bilang kamu sering ribut-ribut dengannya akhir ini. Bahkan sering beradu fisik dengannya. Apa betul? Ya benar, tapi dia yang mulai duluan, Pak. Saya cuma bela diri. Enggar juga bilang penyerangnya terluka di bahu sebelah kiri. Sama seperti kamu. Oh, jadi karena saya punya luka ini, saya jadi penyerangnya? Hah? Bapak tahu nggak? Saya dapat luka ini dari Enggar. Karena saya berusaha melindungi teman saya Melanie dari Enggar. Dia benar, Pak. Dia terluka saat menolong saya. Kamu nggak apa-apa kan, Dre? Aku langsung datang begitu pembantu kamu nelfon. Kamu nggak apa-apa, benar? Enggak, Mel. Terima kasih kamu udah datang. Mbak Melanie, kami akan tanya Mbak di ruang terpisah untuk melengkapi pemeriksaan kami. Bisa ikut saya? Baik, Pak. Kamu tunggu dulu ya. Pokoknya tenang aja. Aku nggak akan ngebiarin kamu di penjara kok. Ya? Makasih ya, Mel. Loh. Ngapain kamu kemari? Aku cuma kebetulan saja lewat. Iseng-iseng aku mampir kemari untuk lihat rumah kamu nih seperti apa sih. Oh, jadi kamu punya kebiasaan pulang kantor tidak langsung pulang, tapi ke rumah perempuan-perempuan lain. Unik juga ya hobi kamu. Hobi kamu sepertinya lebih menarik. Sudah lama kamu tertarik fotografi? Dari SMA. Diki, saya banyak pekerjaan ya. Kamu mau ngapain sih di sini? To the point saja. Sejak kamu dekat dengan mertua saya, mestinya kamu banyak kecipratan uang. Saya minta kamu mau bagi sebagian dengan saya. Kamu nih sinting ya? Datang main nyelonong aja ngomong kayak orang mabok. Minta uang lagi. Emang lo pikir lo siapa? Mungkin ini bisa menjelaskan. Kamu ngapain ngasih foto pencabulan ini sama saya? Yana, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Siapa orang luar yang punya kunci rumah Bahtiar? Siapa juga orang yang sangat benci dengan Flora, tapi selalu pura-pura? Siapa yang punya perlengkapan kamera yang bisa dipakai untuk mengambil gambar seperti ini dengan diam-diam? Kamu! Jangan sembarangan ya. Gua nggak mau dituduh maling. Oke. Atau kita suruh saja Bahtiar kemari. Biar Bahtiar yang menentukan apakah betul foto ini kamu yang ambil atau bukan. Kalau memang bukan, saya yang malu. Tapi kalau benar, kamu bukan hanya kehilangan muka di mata Bahtiar, tapi kamu bisa dijadikan tersangka pembunuh Flora. Jangan. Kamu dapat dari mana foto-foto ini? Itu nggak penting. Pikirin saja bagaimana cara mentransfer uang buat saya. Saya kasih waktu kamu sampai besok jam 12 siang. Saya akan cek. Kalau sampai belum ada, saya akan segera ke kantor Bahtiar dan bilang bahwa kamulah yang mengambil foto-foto ini. Ini nomor rekening saya. Saya minta 200 juta. Gila, emang lo kira gue bank apa? Kalau memang uang kamu di bank kurang, gadekan saja barang-barang kamu. Kalung, mobil, rumah. Atau kamu jual sekalian nih kamera kamu daripada bawa sial. Kamu nih brengsek, bajingan tau nggak? Yana,
Saya memang bajingan. Tapi saya bajingan yang memegang kartu mati kamu. Jadi saya bebas, Pak. Melani menguatkan alibi kamu bahwa tadi sore kamu pergi nonton bersama dia. Dan dia juga menjelaskan soal perkelahian yang menyebabkan luka di bahu kamu. Sekarang, kamu boleh pulang. Terima kasih banyak ya, Pak. Selamat malam. Mel, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena penjelasan kamu, aku pasti masih tahan. Gak apa-apa kok, Andre. Andre? Om? Andre, aku pulang duluan ya. Ya. Ya, oke. Andre. Hati-hati ya, Mel. Iya. Malam, Om. Malam. Maaf, Om tunggu pengacara Om. Makanya rada telat. Mana petugas yang nangkep kamu? Gak usah repot-repot, Om. Saya udah bebas kok. Untungnya ada Melani, jadi saya ada alibi. Alibi apa? Jadi waktu kejadian, saya sebetulnya lagi jalan sama Melani, Om, nonton. Untungnya Melani pegang potongan karcis dari bioskop itu. Dan polisi merasa itu cukup sebagai bukti. Gitu aja. Oke. Jadi sekarang kamu gak ada urusan lagi kan? Enggak sih, Om. Kamu bisa ikut Om sebentar. Boleh. Yuk. Malam, Pak. Wanita tadi siapa? Itu Melani, Om. Temennya Flora. Waktu tahlilan dia ada. Iya, Om tahu. Tapi pertanyaan Om, sekarang itu dia itu siapa kamu? Pacar kamu? Bukan, Om. Dia cuma teman kok. Om tidak suka kamu terlalu dekat sama dia. Sepertinya dia bukan wanita baik-baik. Maaf, Dre. Om cuman tidak mau kamu bergaul dengan orang yang salah. Walau bagaimanapun, kamu tetap Om anggap sebagai calon suaminya Flora. Om minta kamu hargai sikap Om. Baik, Om. Oh ya, besok pagi kamu bisa ke rumah. Mengenai apa ya, Om? Soal pengangkatan kamu jadi ahli waris Om. Baik deh, Om. Besok pagi saya datang. Ya, Om tunggu ya. Ya. Makasih ya. Ya. Selamat malam ya, Om. Siap ya. Apa? Kamu didatangi Tanto? Kapan, Rin? Tadi sore, Mas. Saya baru mau ambil sisa baju kita dari rumah. Tiba-tiba, Tanto muncul di depan rumah. Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Tidak. 1 kali 24 jam sudah lewat. Bilang sama suami lu, jangan sampai ada kurang 1 sen pun. Besok saatnya saya ambil. Kalau sampai ada yang kurang, dia yang saya siksa dulu. Kamu mengerti? Baik, Pak. Ayo. Bagaimana ini, Mas? Kalau sampai kita tidak bisa bayar, pasti Tante tidak akan main-main sama ancamannya. Sebaiknya kita bilang Papa aja. Tidak. Jangan, Rin. Pokoknya Papa tidak boleh tahu masalah ini. Lagi pula, aku sudah punya rencana sendiri untuk melunasi utang kita. Dengan cara apa? Itu urusanku. Pokoknya, kita besok akan mempunyai uang untuk melunasi utang kita. Kalau tidak dapat, terus kalau terjadi sesuatu yang membuat uang itu tidak sampai ke tangan Mas, bagaimana? Itu tidak mungkin terjadi.
Baik, dengan ini berarti sekarang kamu resmi jadi salah satu ahli waris Pak Bahtiar. Terima kasih, Om. Ya. Dre, Om sama Om Hari ingin bicarakan hal lain. Kamu bisa tunggu di luar. Oke, Om. Nanti ada hal penting yang ingin Om bilang sama kamu. Oke, misi ya, Pak. Silakan. Halo? Dre, kamu udah nyampe rumah? Aku masih di rumah Flora sekarang, tapi sebentar lagi mau pulang kok. Ada apa, Mel? Aku cuma pengen dengar suara kamu aja. Soalnya nggak tahu kenapa, abis dari kantor polisi kemarin, kayaknya aku kangen sama kamu, Dre. Pengen dengar suara kamu. Sorry ya kalau aku terlalu belak-belakan. Hey Mel, di antara temen gak usah pakai kata sorry deh. Justru malah kita harus lebih terbuka kan? Jadi apa yang dibilang polisi tidak perlu saya tanggapi? Tidak perlu, Pak. Andre sudah punya alibi bahwa ia tidak berada di sekitar TKP saat kematian Flora. Jadi polisi sama sekali tidak punya dasar untuk mencurigai Andre. Syukurlah. Soalnya Mayor Mardi berisi keras kalau Andre terlibat. Saya harus jelaskan kepada Andre. Sebentar. Dre, apa kamu masih anggap aku teman biasa? Sebenarnya aku nggak suka kamu bilang kayak gitu, Dre. Soalnya aku sayang kamu, Dre. Ya Mel, aku sayang juga sama kamu, Mel. Bener, Dre? Ya, aku baru sadar kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Hey Mel, sebetulnya aku pengen ngomong panjang lebar sama kamu. Tapi bisa nggak aku telepon dari rumahku? Ya udah deh, Andre. Om, tadi saya baru telepon ke rumah, takut ibu saya panik. Katanya Om ada yang mau dibicarakan. Ada apa ya, Om? Bukan hal yang penting. Kamu bisa pikirin. Kau makan di sini ya? Aduh Om, saya masih ada urusan Om. Saya jalan dulu ya. Ya. Makasih banyak ya Om. Seandainya itu Andre, mungkin dia punya motivasi untuk membunuh Flora. Batas antara sayang dan benci tipis sekali. Sering kasus pembunuhan, sang pembunuhnya justru yang paling dekat dengan korban. Sarah, please dong Sarah. Sampai kapan kamu akan hindarin aku kayak begini? Kita udah putus, Fam. Menurut kamu putus, tapi itu kan hanya keputusan kamu sepihak. Aku masih sayang Sarah sama kamu. Masa cuma gara-gara aku salah ngomong di depan polisi aja kamu mutusin aku? Sarah. Bukan hanya itu sebabnya, Fam. Aku stres, aku capek. Setiap ngeliat kamu, Andre, mikirin si Flora. Aku nggak bisa tidur, Fam. Makanya kita nggak bisa deket lagi untuk sementara waktu ini. Sar, mungkin ini karena kamu nggak bisa ngelupain insiden waktu kejadian di hutan itu ya? Emang sih, belakangan ini banyak banget kejadian yang terjadi soal Flora. Kamu tahu nggak sih, kalau si pembunuhnya Flora itu... Fam, jangan. Aku nggak mau denger lagi soal itu. Aku capek mimpi buruk. Aku muak dengan semua ini. Aku hanya ingin kehidupanku kembali normal seperti dulu lagi. Oke. Kalau gitu biar aku bantu kamu ya. Aku juga pengen dong. Kehidupanku nggak dihantui dengan rasa ketakutan kayak begini. Kalau kamu membantu, mestinya dari dulu kamu nolak rencananya si Flora.
Tapi ya udahlah. Aku hanya bisa melupakan semua trauma ini dengan caraku sendiri. Jadi kamu gak usah kepikiran lagi. Sar. Like, woo. Brengsek. Giliran Sarah nggak mau baikan sama gue, dia malah asik-asikan ngegandeng cewek brengsek itu. Lama-lama gue laporin aja kejadian yang sebenarnya ke polisi. Bapak mau saya ikuti Andre? Iya. Saya curiga Andre berjalan dengan wanita lain. Yang saya ingin tahu, sejauh mana dan sejak kapan? Kalau ternyata Andre membohongi anak saya, siapa tahu... Siapa tahu dia terlibat pembunuhan anak Bapak, begitu? Saya belum berpikir sejauh itu. Makanya saya ingin bantuan kamu. Kamu bisa melaksanakan tugas ini? Oh, tentu, Pak. Siang ini saya akan melaksanakan tugas saya. Ini DP dan uang operasionalnya. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Bu Yana, apa kabar Bu? Baik-baik saja. Bagaimana? Apakah uang saya sudah ditransfer? Saya tidak bisa transfer karena saya tidak ada rekening di bank yang sama. Tapi saya sudah siapkan cash. Oh, itu baik. Boleh sekali. Bagaimana bisa saya dapatkan uang itu? Saya di sekitar Cilandak. Baik. Kita ketemu di parkiran Mall Cilandak jam 10 pagi. Tentunya sepagi ini di sana belum banyak orang. Oke? Oke. Kalau mau hitung aja. 200 juta plus. Plus? Apa maksudmu? Gue tambah 25 juta, tapi gue minta seluruh kopi foto-foto itu. Beres. Nih. Masih gini? Iya, kemarin aku scanningnya buru-buru. Benar loh. Bener, kamu masih nggak percaya? Yan, kalau aku boleh tahu, siapa sih cowok yang ada di foto itu? Gue sendiri nggak tahu. Tapi yang gue tahu, dia datang ke rumah Bahtiar waktu Bahtiar keluar kota. Dan cowoknya Flora lagi sakit. Ya udah deh, gue buru-buru. Oke. Makan tuh uang palsu. Anaknya kemana ya, Mel? Mana ya? Tahu. Gimana kau nonton? Kan Limited Heist ada yang baru. Nonton lagi kan kemarin kita udah nonton. Iya, tapi kan kemarin kita belum jadian, Dre. Jadi kesannya kan lain. Ya, Ya udah, yuk. Ayo dong. Iya. Gak usah deh, Mas. Aku masih nggak ngerti deh sama kamu. Kita kan masih harus bayar hutang sama Tanto. Kok kamu malah buang-buang uang seperti ini sih? Kita nggak usah belanja kayak gini deh, Mas. Karina, aku tadi kan sudah bilang sama kamu, hari ini aku berhasil mendapatkan uang. Setelah aku hitung-hitung, kita bukan hanya bisa melunasi utang kita, tapi sisanya masih cukup banyak. Jadi anggap saja kita sekarang ini ngerayain. Yuk. Mas, apa nggak sebaiknya kita ngerayainnya nanti?
setelah urusan kita sama Tanto beres. Tanto itu datangnya bakal malam banget, Rin. Semalam itu kita mau ngerayain di mana? Ah, sudahlah. Kita nikmati aja deh. Yuk. Semuanya 4,5 juta, Pak. Cash ya. Hitung dulu, Mbak. Kalau ada sisa, ambil saja buat tips. Mas, kamu nggak bilang sama aku, kamu dapat dari mana uang sebanyak ini? Ah, kamu nggak perlu tahu. Yang jelas aku dapetin uang itu dengan cara aman kok. Maaf Pak, uang ini uang palsu. Hah? Palsu? Masa, Mbak? Ada uang lain Pak? Mungkin mau bayar pakai card. Card? Mas, uang kita kan di mana-mana sudah kosong. Maaf ya Mbak, kita nggak jadi beli. Mas. Bu, ada surat. Dari siapa? Nggak tahu Bu, dia nggak bilang. Ya udah, kamu boleh ke sana ya. Kurang ajar. Saya udah pikirkan apa yang Bapak bilang. Bahwa dengan mengakui rasa bersalah, mungkin saya bisa melepaskan beban pikiran saya. Benar. Ada yang ingin kamu bilang? Tapi sebelumnya, Bapak bisa janjikan kalau nanti apa yang saya bilang, Bapak nggak bilang siapa-siapa? Sarah, saya dokter terikat sumpah. Apa yang kamu bilang, saya jamin hanya di antara kita. Walau mungkin apa yang saya katakan nanti ada hubungannya dengan kasus kriminal? Tetap, saya tidak akan beberkan. Gimana ya? Saya menyaksikan kematian Flora. Flora mati secara tidak langsung. Saya ikut ambil andil. Saya, Fahmi, dan Andre, kami semua terlibat.
Thank you.